Halo, nama saya Mario Pramira. Di sini saya membahas Mario Teguh, teks biografi Mario Teguh. Mario Teguh lahir di Makassar pada tanggal 5 Maret tahun 1956 dari pasangan Siti Maria dan Gozali Teguh. Nama asli dari Mario Teguh adalah Sis Mariono Teguh dan beragama Islam. Namun saat tampil di publik, ia lebih menggunakan nama Mario Teguh. Sejak kecil, Mario Teguh adalah anak yang sudah terkenal dengan kecerdasannya. Ia pernah menempuh pendidikan sekolah menengah atas di Neutra West High jurusan arsitektur pada tahun 1975 di Chicago, Amerika Serikat. Setelah lulus, ia kembali pulang ke Indonesia dan melanjutkan sekolahnya di jurusan Linguistik dan Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP di Malang dalam program S1. Selama di Malang, ia memiliki komunitas yang diberi nama MTSC, adalah singkatan dari Mario Teguh Super Club. Tak berhenti dalam mencari ilmu, Mario Teguh terbang ke Jepang untuk menimba ilmu di Sophia University, jurusan International Business. Kemudian tahun 1983 ia mengambil jurusan Operation System di Indiana University, Amerika Serikat dengan gelar MBA. Pada tahun 1993, Mario Teguh menikahi Lina Teguh yang kemudian dikaruniai dua orang anak, yaitu Audrey Teguh dan Marco Teguh. Karir Mario Teguh. Sebelum tampil di layar televisi, Mario Teguh beberapa kali sempat bekerja di bidang perbankan. Pada tahun 1983 hingga 1986, ia menduduki jabatan sebagai Head of Sales Citibank Indonesia. Tahun 1986 sampai 1989 ia menjadi manajer bisnis development BSP Bank. Ia juga sempat menjabat sebagai Vice President Marketing Aspek Bank pada tahun 1990 hingga 1994. Sudah merasakan berbagai pengalaman yang dijalani. Di tahun 1994, Mario Teguh mendirikan bisnis Effectiveness Konsultan External Club yang menjabat sebagai CEO Chief Executive Officer di Jakarta dan Senior Konsultan. External Club sendiri adalah sebuah perusahaan di bidang pengembangan kualitas pelayanan dengan spesialisasi dan penyediaan solusi keefektifan bisnis. Pada tahun 2002, External Club berhasil meluluskan lebih dari 68.000 orang melalui beberapa seminar dari workshop. Awal menjadi motivator. Berbagai perjalanan dan pengalaman di bidang bisnis menjadi sosok Mario Teguh sering menjadi pembicara di program bisnis, yaitu Business Art di O Channel pada tahun 2007. Dengan keluasannya berbicara dan menyampaikannya kepada masyarakat yang mudah dipahami menjadi salah satu ciri khasnya. Setelah dianggap sukses menjadi pembicara di acara tersebut, Mario Teguh kemudian tampil di acara yang ia bawakan sendiri, yaitu Mario Teguh Golden Way di salah satu channel televisi di Indonesia ini ya. Dan di situ dia juga namanya terus naik menjadi pembicara terkenal atau motivator yang terkenal. Habis itu dan sesudah itu ia mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan dikenal sebagai salah satu motivator termahal dan sukses di Indonesia. Hal yang membuatnya begitu dicari sebagai seorang motivator adalah cara ia menyampaikan motivasi dengan metode emosional intelijen atau kecerdasan emosi. Ia melakukan pendekatan melalui ilmu kejiwaan menurut agama seperti tasawuf dan pengendalian daerah. Ia melakukan itu dengan keuletan yang sangat bagus sekali hingga ia dikenal oleh luas, atau lebih dikenal dengan istilah agent management ketimbang ilmu kejiwaan barat, karena menurutnya lebih cocok untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang sifatnya plural sehingga lebih mudah diterima oleh semua kalangan. Penghargaan yang diterima Mario Teguh. Dari semua usaha dan perjalanan karya Mario Teguh, tentu saja ia mendapatkan pengakuan dari banyak kalangan. Berbagai penghargaan selama ia meneliti karir telah ia terima. Pada tahun 2010, Mario Teguh mendapatkan kehormatan untuk menerima penghargaan 1 dari 8 tokoh perubahan 2009 versi Republika.
Kemudian di tahun yang sama juga menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai motivator dengan halaman penggemar Facebook terbesar di Indonesia. Tahun 2013 penghargaan Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penyelenggara seminar berhadiah mobil pertama Indonesia ia terima. Dengan berbagai penghargaan yang ia terima, tak membuatnya berhenti untuk terus berkarya. Pada tahun 2006, ia mengeluarkan buku berjudul Becoming a Star. Di tahun yang sama, ia kembali meluncurkan buku dengan judul 1 Million Second Chance. Berselang 3 tahun, Mario Teguh merilis buku berjudul Life Charger dan Leadership Golden Ways. Diterpa isu kontroversi. Selain perjalanan hidup Mario Teguh juga tak lepas dari bentuk kontroversinya yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Dikenal banyak orang yang sukses menjadi public figure. Sebuah berita kontroversi sempat diterima Mario Teguh pada tanggal 7 September 2016. Seorang pria berusia 30 tahun bernama Aryo Kiswina secara terang-terangan tampil di awak media mengaku sebagai anak dari Mario Teguh yang tak diakui. Aryo Kiswina menunjukkan bukti-bukti bahwa ia benar anak dari sang motivator dengan menunjukkan bukti akta lahir, kartu keluarga, dan salinan buku nikah orang tuanya. Dalam akta lahir tersebut bertuliskan bahwa Aryo Kiswina lahir pada tanggal 29 April 1986 dari ayah Sis Mario Teguh dan ibu Aryani Suyanarto. Dan terus berguling ke berita tersebut, Mario Teguh mengajak Aryo untuk melakukan tes DNA. Setelah hasil tes DNA tersebut keluar dan membuktikan bahwa Aryo adalah anak biologis dari Mario Teguh. Hasil tes tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Awis Setiono pada 25 November 2016. Perjalanan hidup dan biografi Mario Teguh tersebut menunjukkan bahwa orang yang sukses haruslah berusaha seperti yang pernah dikatakan Mario Teguh. Sebuah keberhasilan dan kegagalan seseorang itu berasal dari masing-masing orang tersebut. Dimulai dari sikap dan cara berpikir kita dalam menanggapi berbagai situasi. Akan ditemui dalam mengalami kerasa kehidupan ini. Semua kita ini adalah orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi kelebihan kita dan meminimalkan kekurangan kita. Karena keseimbangan ke semua unsur kita adalah kunci sukses yang akan kita raih. Sekian, terima kasih.